Oke, selamat apa nih? Selamat sore. Jadi kita akan bahas nih ya. Your boy is going to discuss about the forex. Akan membahas tentang forex hari ini ya. Nanti saham ntar lagi lah, sejam lagi. Oke, US dollar akan kembali melemah atau bagaimana ya? Kita akan lihat fundamentalnya beberapa. Gua akan cerita mengenai stimulus yang ditunggu-tunggu gitu ya, bukan stimulusnya Biden sih actually gitu ya, stimulus yang terbukti pernah berulang di 2008 ya, waktu mereka mengalami krisis dan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi ini tips-tipsnya. Jadi kita akan lihat, most importantly kita akan melihat mengenai dollar index gitu ya. Gua akan ngejelasin mengenai dollar index juga, dan juga gua akan menjelaskan mengenai stimulus yang akan dipakai gitu ya. Oke. Nah, guys, kita mulai aja ya. Jadi things to watch out di minggu-minggu ini atau sebulan ke depan gitu ya. Pertama, country recovery gitu ya. Country recovery ini udah digadang-gadang oleh IMF gitu ya. Semuanya akan recover di tahun ini gitu ya. Tetapi tentunya kalau digadang-gadang belum tentu implementasinya oke atau enggak. Nah, yang pertama harus lihat country recovery-nya apa sih programnya gitu ya. Ada program stimulusnya enggak gitu ya. Terus stimulusnya itu apakah cuman BLT ke bantuan tunai ke retail, ataupun dia akan menggerakkan corporate untuk meningkatkan atau mendorong atau menggulirkan roda perekonomian di country tersebut gitu ya. Nah, hal itu tentunya akan membuat stimulusnya harus benar-benar tepat gitu ya. Tepat daya, meaning bahwa meningkatkan tenaga kerja, tepat kerja dan juga menstimulus duitnya itu untuk lari ke beberapa instrumen yang dia berharap bahwa dengan begitu akan dapat rodanya akan berjalan gitu ya, perekonomian akan berjalan yang kemarin sempat terpuruk. Nah, yang pertama gue akan melihat satu ya guys ya. Yang kedua adalah weaker USD ya. Jadi weaker USD index itu apakah akan menjadi sejalan dengan stimulus implementation atau enggak. Ini yang selalu ditunggu-tunggu. That's why XAU USD juga masih nunggu-nunggu nih gitu ya. Lalu yang ketiga adalah implementasi COVID-19 dan vaksinnya gitu ya. Implementasi COVID-19 vaksinnya itu yang sangat masih tanya-tanya nih. Banyak yang agak lambat gitu ya, seperti di Indonesia dan yang lain gitu ya. Ada juga yang masih bolak-balik nih karena ada beberapa produsennya yang telat gitu ya, kayak di EU tuh telat gitu ya. Terus sekarang juga lagi ditunggu-tunggu di Amerika tuh bagaimana supaya dia bisa mempercepat. Mr. Biden udah bilang bahwa by 2021, end of 2021 semuanya udah selesai dan segala macam. Nah, yang kedua, yang pertama yang gue bilang adalah stimulus nih ya. Nah, perlu gue kasih tahu mengenai quantitative easing gitu ya. Quantitative easing ini adalah kebijakan monetary gitu ya yang diberikan oleh central bank, di mana dia itu akan membeli kembali gitu ya beberapa financial asset seperti bonds, government bonds dan yang lain-lain. Nah, ini tahapannya nih guys, gue kasih tahu ya. Dia akan beli beberapa mortgage security, bank, terus abis itu dia berharap bahwa ini akan di-remove ke safer investment. Nah, dengan meremove safer investment investor-investor tuh akan carinya mulai ke stock gitu ya, atau corporate bank. Nah, itulah yang terjadi sekarang di US stock currently gitu ya, US 30 stock, Dow Jones dan segala macam. Karena mereka udah berharap nih, udah price in duluan nih. Price ini apa? Price innya karena di tahun 2008 gitu ya, itu dikeluarkan quantitative easing-nya gitu ya. Quantitative easing-nya ini atau QE-nya ini terutama di tahap 1, tahap 2 gitu ya. Yang dimana di saat itu terjadi bullish gitu ya, di stocks, di emas dan segala macam. Nah, hari ini belum dikeluarin.
Mr. Biden dan Cici Yellen ini masih nunggu-nunggu karena dia masih lihat ya nanti masih lihat dulu dan segala macam, dan recovery-nya itu belum apa namanya belum oke-oke banget gitu ya. Dia melihat bahwa keterpurukan itu masih ada dan banyak company yang belum siap ya. Nah, resikonya apa kalau ada quantitative easing ini? Resikonya adalah US dollarnya tentunya akan karena akan banyak investor yang membutuhkan US dollar dan segala macam, maka akan banyak inflasi gitu ya, akan ada terjadi inflasi. Dan ini terjadi di Eropa, di apa namanya Amerika, itu akan akan menurunkan nilai harga value mata uangnya mereka gitu ya, dan ini akan terjadi dan akan impact ke seluruh dunia ya. Nah, kita juga tahu bahwa dolar indeks itu pasti nanti akan melemah. Tetapi dolar indeks itu kuantitinya tuh ada di sini nih, weightingnya. Jadi kurang lebih ada euro lebih banyak gitu ya. Lalu ada JPY, ada pound sterling, lalu ada Canadian dollar, ada krona dan franc gitu ya. Nah, itu adalah yang menentukan Swiss dollar index gitu ya. Nah, kita lihat nih kebijakan-kebijakannya kadang-kadang nggak cuman siapa namanya Amerika yang mengeluarkan, EU juga mengeluarkan. Nah, jadi ini antara balapan nih guys. Nah, kita lihat ya siapa di saat ini siapa yang akan mengeluarkan, karena semuanya berlomba-lomba untuk memperbaiki ya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas gue ngejelasinnya gitu ya, quantitative easing apa dan bagaimana dia bekerja gitu ya. Dan kita menunggu nih dua orang ini bagaimana dia bisa membuat stimulus itu berjalan dengan cepat gitu ya. Itu sih yang penting ya. Oke. Nah, ini akan terjadi nih guys, yang akan terjadi di minggu depan gitu ya. Jadi GBP akan ini ya. Lalu ada MMV, unemployment rate, dan non-farm employment rate di akhir-akhir Jumat gitu ya. Lalu kita akan bisa lihat di Australia ada employment change gitu ya, dan unemployment rate-nya juga gitu ya. Di Kanada juga seperti itu. Pastinya di sini akan menjadi ajang nih. Kalau masih gede juga ya forecastnya dan segala macam, mungkin OI-nya akan lebih cepat terjalan gitu ya. Tapi kita lihat apakah hal ini akan terjadi atau enggak. Let the market decide, dan let Mr. Powell dan Cici Yellen akan berduet mautnya seperti apa, stimulus yang akan terjadi seperti apa. Oke? Alrighty guys. Nah, kita masuk ya guys ya ke dalam saya masuk ke ininya dulu, ke botnya dulu ya. Gua mau kasih lihat ke kalian ya, peninggalan Cuasun nih ya. Jadi kalau gue lihat ya, nih ya guys ya. Jadi kalau lo lihat ya, dolar tuh selalu melemah ya dari udah hampir setahun ya, dia terus melemah gitu ya. Kemarin ada kemungkinan naik, tapi kepentok nih di area-area sini nih. Ya, 90,8 yang ada di sini. Ya, nah kalau dia turun lagi guys, apalagi turun di bawah 90,4, dia bisa ke area-area 90. Ya, nah di area-area 90 nanti akan ada psikologi number gitu ya. Kalau misalnya OI-nya benar-benar terjadi, I suspect bahwa mungkin akan ke area-area sini nih guys. Ya, di bawah 99, 89 ya, akan berada di bawah 89. Either itu 88 ataupun terus turun lagi ke atas, ke bawah gitu ya. Kita lihat aja apa yang akan terjadi gitu ya. Overall kalau menurut gua kita bisa lihat sebentar ya. CCXU terus XIU USD ya. Oke, kita bisa lihat overall dari semuanya, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, nah kita bisa lihat bahwa USD masih menguat gitu ya. Yang lain udah mulai melemah nih.
Seret, seret, seret. Balik arah semuanya, balik arah. Jadi apa namanya, kita lihat ya. Ini udah mulai balik arah. Apakah besok mulai balik arah? Nah, kita bisa lihat nih di sini. Ya, seru banget nih. Jadi cacingnya udah kelihatan ya bahwa dia mau balik arah ya. Jadi kita lihat bahwa cuman USD CAD yang ini, dan ini akan terjadi mungkin besok akan lebih banyak sideways. Sabar-sabar aja guys, dan kita lihat apakah dia akan terus melemah atau enggak. Kalau nanti besok mulai naik lagi, dan apa namanya, mungkin kita wait and see dulu ya. Karena seperti ini guys ya, gue bisa kasih lihat ke teman-teman gitu ya. Di XY ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya gitu ya. Dan tadi juga gue lihat bahwa kemarin tuh ada bullish divergent gitu ya. Dan abis itu kayaknya dia cuma mentok daerah-daerah sini. Seperti biasa kalau dia lagi strong, bullish divergentnya nggak bisa kenceng-kenceng banget gitu ya. Kita lihat apakah nanti besok akan ada pembalikan atau enggak gitu ya. Terutama yang tadi gue bilang nih, daerah-daerah 90,8 nih akan menjadi apa namanya, resistennya dia gitu ya. Kalau dia balik guys ya, kalau dia balik dari sini gitu ya, mungkin kita bisa lihat bahwa dolar akan terus melemah gitu ya. Ini ada di sini. Oke, gua gedein sebentar. Salah. Ya, nah ya, jadi kalian bisa lihat ya, kalau dia nggak bisa keluar dari 90,91 gitu ya, mungkin dia akan melemah. Semoga dia apa namanya, mungkin bisa mantul di 89. Tapi kalau dia nggak mantul di 89 guys ya, kemungkinan besar ya, kalau dia nggak mantul di 89, dia akan tes nih daerah 88-nya ya. Dan seperti yang kalian lihat ya, dolar waktu itu di tahun 2008 nih ya, dia terus melemah sampai ke arah 76 ya, daerah-daerah sini ya, nih 72. So kita expect bahwa kalau misalnya dia breaking the neckline yang ada di sini ya, nih ya, ada neckline-nya di sini 8988 gitu ya. Kalau dia breaking the neckline yang ada di sini, mungkin dia akan ke area-area 83 ya, atau minimal ke 86 lalu ke 83, habis itu mungkin juga bisa ke area 75. Oke? Sip ya guys ya. Jadi dilihat seperti itu. Kita lanjut. Habis itu kita akan membahas mengenai DX tadi udah, XAU. Ya, kita akan bahas mengenai XAU USD. Oke, XAU USD ya guys ya. Ini masih downtrend ya guys ya. Jadi kalau kemarin pada lihat bahwa naik om ya, tungguin aja ya kan, sabar-sabar aja ya kan. Ya, kalau kalian best bet adalah kalian kalau misalnya dia nggak tembus dari 1773 boleh di long gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang tungguin aja dia apakah akan tembus dari 1890 atau tidak ya. Lalu yang kedua mungkin cicilan bisa di 1951 ya. Terus kalau misalnya gua di 4 hour gimana om gitu ya. Kalau di 4 hour kalau gua sih akan wait and see ya guys ya. Terutama dia bisa tembus dari 1828 atau enggak ya. Kalau kalian misalnya mau juga tetap ya, kalau gua sih ngelihatnya 1833 ke 1826 cukup lumayan gitu ya. Kalau misalnya bisa dapet gitu ya. Kalau misalnya dari sini mungkin oke 1840 ke 1823 juga, atau 1826 yang dari sini. Oke. Oke, di 1 hour juga seperti itu ya guys ya. Kalau gua cenderung akan wait and see. Ya. Nah, kita lihat ya, apakah dia ada tembusan atau enggak gitu ya. Kalau dia misalnya nggak bisa ya, tadi yang gue bilang 1833, mungkin dia bisa ke arah-arah 1826 ya. Daerah-daerah sini ya, mungkin ya. Kalau dia tembus lagi mungkin bisa ke sini. So be careful ya guys ya, 1810 ya. Tapi kalau gue wait and see lah kalau gue ya. Oke, lalu lanjut ke area-area satu lagi adalah XAG. Ya, XAG guys, USD atau silver gitu ya guys ya. Oke, ini mau naik nih guys ya, udah kelihatan ya bentuknya lucu banget. Bisa di trap aja di 271572 gitu ya, lalu trap kedua di 275393 gitu ya. SL kalian taruh kalau misalnya swing 26695 gitu ya. Nah, ini untuk di 1 hour gitu ya. Lalu untuk yang di 4 hour
Juga sama ya guys ya, tunggu dia mantul di daerah 271654. Oke banget kalau misalnya dia bisa tembus dari 27194444 gitu ya. Lalu kalau di daily, kalian main di daily di XAG gitu ya. Kalau misalnya berani dengan spreadnya gitu ya, atau swapnya gitu ya, bisa dilihat di 2788950 gitu ya. Kalau dia tembus atau 27,9 ya. Kalau dia tembus lucu nih, dia mungkin bisa ke 29,2. Oke? Ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita bermain dengan US Oil. Ya, sebentar gua masuk lagi ke sini. Maklum lah, nggak apal ya kan. Apa yang mau dibahas sendiri nggak apal ya. Oke, crude oil. Oke. Crude oil kalau menurut gua nih lagi koreksi aja ya di atas. Kalau menurut gua, kalau misalnya dolarnya melemah lagi gitu ya, dia juga akan bisa tembus dari 54 bisa ke 57 gitu ya. Daerah-daerah sini ya, ke area 57, 56 gitu ya. Kalau dia tembus lagi mungkin bisa ke area-area 62 gitu ya. Itu untuk US oil gitu ya guys ya. Kalau gua gua nggak akan against untuk short dulu gitu ya. Gua akan menunggu dia di saat breakout karena ini kayaknya koreksi doang, dan kalau misalnya koreksi doang kemungkinan turun dalam banget tuh akan susah. Lalu winning rasionya kemungkinan kalau nggak follow the trend mungkin akan sedikit. Nah, tapi kalau kalian memang doyan yang counter the trend, monggo, tapi ambil cuannya cili-cili aja ya gitu ya. Oke. Lanjut, setelah itu ada nickel. Oke. Mana nikelnya? Oke. Oke, nikel lagi turun ya guys ya. Jadi kita tungguin aja. Kalau menurut gua kalau dia baru mantul baru kita ambil ya. Jadi kayaknya sih akan ngetes support di 16 atau 17-nya. Oke. Lalu setelah itu ada Bitcoin. Oke, Bitcoin. Oke, kripto ya. Salah nih. Kripto, Bitcoin, nah ini juga mulai lucu ya guys ya. Kalau menurut gua, kita tunggu aja nih, wait and see juga. Kalau menurut gua sih sejalan semuanya dengan US dollar ya. Kalau misalnya US dollarnya akan melemah, ini akan menuju bisa ke 50.000 ya kalau menurut gua. Apalagi kalau dia bisa tembus dari 45.300 ya. Kalau yang kemarin udah TP, congratulations gitu ya. Kalau mau ngambil lagi tunggu kalau dia bisa tembus di 38738. Kalau kalian mau cicilan bisa di 35186 ya. Di 4 hours juga seperti itu guys. Di 4 hours juga kita harus hati-hati ya, ditunggu aja pantulannya. Kemarin udah jebol naik ke atas tapi dia lagi koreksi dulu. Kalau dia jebol lagi dari 34971 mungkin dia bisa tembus lagi ke 44 ya. Jadi kita tungguin aja guys, bentuknya juga udah lucu. Kalau dia nggak jadi jebol guys, mungkin bisa di short sampai ke area-area 30.000 lagi ya. Oke. Itu dari kripto. Lalu ada Oke, bentar lihat mana dia. Ini dia Ethereum. Overall masih oke ya, tapi kemarin agak-agak sideways ya guys ya. Kalau gua akan tunggu dia tembus dari 1427 ya. Apalagi itu dari 4 hour ya. Sama kalau misalnya di one day juga seperti itu. Best position adalah up lagi gitu ya. Tapi kita lihat bahwa kalau misalnya dia bisa tembus dari 1255 mungkin gitu ya, apalagi tembus dari area-area 11764 mungkin kita bisa di short gitu ya. Tapi untuk saat ini kalau menurut gua masih kita lihat dulu ya, apalagi kalau dia bisa tembus dari 1448-nya mungkin bisa jauh lagi, mungkin bisa ke arah 17.000 atau 18.000 ya. Oke. Lanjut, setelah itu ada Doge ya kan. Ini dia yang kemarin udah lumayan naik kurang jauh gitu ya, yang yang pokoknya hampir semuanya ngomongin Doge gitu ya. Jadi kalau menurut gua ya guys ya, harus hati-hati ya, apalagi yang kayak begini-begini ya. Koreksinya lumayan
ya. Kalau misalnya dia tembus 0036 mungkin boleh naik lagi gitu ya. Tapi kalau enggak, ingat hati-hati ya guys ya, not very liquid gitu ya. Once they are a joke gitu ya, tapi sekarang banyak yang ngambil ya. Mudah-mudahan kita lihat aja apakah besok bisa naik atau tidak. So lihat aja, wait and see. Kalau kalian mau sell ya monggo. Tapi kalau menurut gua akan lihat dulu, apalagi kalau dia bisa tembus 0.03-nya. Oke? Alright guys. Terus setelah itu ada Euro USD. Euro USD. Oke, Euro USD kalau menurut gua nih lagi ada persimpangan ya guys ya. Kita tungguin aja nih apakah dari kemarin tuh memang dia agak-agak doji ya, dan spreadnya apa namanya, rentang rentang up and down-nya atau apa namanya, low sama high-nya tuh kecil sekali gitu ya. Volatility-nya juga kecil sekali gitu ya. Kalau gua akan tunggu di atas 12332, atau kalau memang dia tembus di bawah 12011 mungkin dia akan ngetes supportnya yang ada di sini, which is 1.19216. Oke. Nah, kalau misalnya di 4 hour guys, ya buat teman-teman yang trading di 4 hours atau 1 hour gitu ya, ini juga bisa dilihat ya. Definitely kita akan lihat apakah dia bisa turun di 120.610 gitu ya. Mungkin targetnya bisa di 119.442 gitu ya. Nggak banyak sih guys ya kalau turun ya. Tapi kalau naik ke atas mungkin bisa ke area-area 122.748 ataupun 123.341 ataupun di area-area 124.760. Oke? Sip ya, kita lihat ya, ini semuanya lagi crossroad, which is meaning bahwa dia lagi sideways gitu ya. Again, kita lanjut, abis itu ada GBP USD. GBP USD kalau menurut gua ya guys, ini masih strong ya GBP-nya ya. Kita lihat aja bentuknya juga masih oke gitu ya. Tapi dia nggak tembus dari 137.482. Udah kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari Januari ya, 13 Januari itu belum tembus-tembus ya. Hati-hati kalau misalnya dia akhirnya capek ya. Apalagi kalau tembus dari 1366245 ataupun 13881 ya. Kalau dia misalnya naik ya, mungkin bisa ke area-area 13896 ya, atau 1.39. Oke. Lalu setelah itu kita lihat dari one day juga seperti itu ya guys ya. Nah, tuh masih naik ya. Kalau menurut gue sih akan lebih sehat kalau dia turun dulu ya guys ya. Kalau dia koreksi dulu 1.33915 di daerah sini. Tapi kalau misalnya dia masih melaju ya monggo, namanya juga market ya. Kita nggak akan tahu maunya ngapain. Oke guys, lalu abis itu ada Australia USD. Secara Australia juga ada pengumuman datanya mereka ya. Kita bisa lihat bahwa Australia USD ini juga lagi koreksi ya, setelah beberapa lama dari bulan Oktober dia bullish terus gitu ya. Kita lihat apakah dia bisa jebol dari 76214 atau tidak. Kalau jebol 276 mungkin target pertama di 75252, lalu kedua adalah 73808. Kalau dia naik lagi mungkin bisa ke area-area 81458. Oke. Lalu lanjut kita menuju ke USD JPY. Ya. USD JPY guys. Ya, USD JPY dia udah naik ya guys ya. Tapi kalau menurut gua kita tunggu dulu nih. Dia bisa tembus nggak? Kalau menurut gue sih targetnya cuma 105.585 ya. Cuman kita lihat aja gitu ya. Kalau dia turun lagi guys, terutama kalau misalnya turun dari moving averages-nya yang ada di sini, mungkin targetnya akan pergi ke 102.500-nya lagi ya, yang dari sini. Oke. Lanjut ya guys ya. Setelah itu ada GBP JPY. Ini adalah pair mix yang menurut gua masih oke gitu ya. Mulai kebaca dan alon-alon asal kelakon gitu ya. Menuju 145.887 gitu ya. Kalau misalnya kalian mau ambil guys, tunggu di 4 hours gitu ya.
Apakah dia akan mantul di 142897 daerah-daerah sini? Kalau dia mantul boleh diambil guys, gitu ya, untuk beli atau long, open position long lagi. Ya, itu dari gua. So, kayaknya udah itu doang. Oke. Itu doang guys. So, mudah-mudahan berguna ya sharingnya. Dan kita lanjutkan minggu depan ya. Kita lihat MFP-nya seperti apa di hari depan gitu ya. Plus juga beberapa pengumuman-pengumuman dari Ibu Yellen dan Bapak Powell. Oke? Itu aja dari gua. Ikutin aja. Quantitative easing itulah menjadi kuncinya yang ada sekarang gitu ya. Semoga banyak yang menunggu. Semoga bisa berjalan dan kita bisa mendapatkan cuan dari situ. See you guys. User signing out. Bye-bye.